Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa mawalah. Kebahagiaan yang kita rasakan bersama, kita sudah memasuki bulan Ramadan yang disebut dengan Syahrun Mubarak. Ramadan adalah bulan yang banyak sekali lipatan kebaikannya, maka jangan sia-siakan. Sing-singkan lengan baju, syamir, cancut tali wondo. Hakadha kalam Jawi. Kita bersemangat sebagaimana contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aji mumpung, saudara. Mumpung kita sehat, mumpung kita muda, mumpung kita sempat, mumpung kita oleh Allah diberikan kekuatan, mumpung yang terakhir, mumpung masih hidup. Jangan terlambat, jangan tertunda, jangan menyesal di akhir. Menyesal itu tidak ada di awal, di akhir. Suatu saat para sahabat ramai membicarakan mimpi seseorang sahabat bernama Talhah ibnu Ubaidillah. Ada dalam Sunan Ibnu Majah riwayat hadis sahih. Ada dua laki-laki masuk Islam, bersaudara. Dua orang ini. Namun yang satu ini lebih sungguh-sungguh ibadahnya, lebih sungguh-sungguh perjuangannya daripada yang satunya. Yang satunya biasa-biasa saja. Lalu yang paling semangat ini ikutan perang fisabilillah, jihad, dan dia mati dalam sabilillah. Berarti mata syahidan. Mati syahid itu mati yang sangat mulia. Tidak ada mati yang lebih mulia daripada mati syahid. Kemudian saudara yang dikatakan tadi biasa-biasa saja, artinya kalah kesungguhannya dengan saudara yang mati syahid ini, masih hidup setahun berikutnya. Tahun berikutnya orang ini mati biasa, entek entute, entek nafase, mati biasa lah. Namun dikejutkan seorang sahabat yang soleh, Talhah bin Ubaidillah. Dia bermimpi suatu malam berada di pintu depan surga. Dia melihat dua orang ini berdiri di depan pintu surga. Lalu keluarlah penjaga surga, malaikat dari dalam. Dia panggil nama saudara yang biasa-biasa saja ini. Artinya yang matinya belakangan. Tarik dulu masuk surga. Talha bin Ubaidillah dalam mimpi, ajibtu min dzalik. Aku heran sekali, kok bisa? Sedangkan berikutnya, nggak lama kemudian, Allahu alam jedanya berapa nggak diceritakan, keluar lagi si penjaga, baru mengatakan sekarang waktumu masuk, waktu kamu masuk ke surga. Pagi dia bangun, Talhah bin Ubaidillah ini bercerita dengan para sahabat yang lain, karena dua orang ini masyhur di kalangan para sahabat. Masyhurnya yang satu itu adalah pejuang, mati syahid.
Yang satunya saudaranya setahun berikutnya mati biasa. Pasti orang saat itu sudah membicarakan. Sahabat Rasulullah itu kalau ada orang yang temannya yang mati syahid, itu bukan menjadi cerita biasa, tapi itu jadi pahlawan yang dikenang dan semua orang menginginkan seperti dia. Itu para sahabat. Kalau saat ini kan ada orang mati biasa, mati dalam perjuangan, mati apapun. Saudara kita mati di Palestina, kita nggak peduli, nggak pernah tahu, nggak pernah baca dan nggak pernah mau dengar. Ya, kalau sahabat tidak demikian. Sahabat menganggap sesuatu yang sangat agung itu mati dalam peperangan. Ketika Talha bin Ubaidillah menceritakan ini kepada para sahabat yang lain, geger mereka. Gak mungkin yang satu, mustahil, gak mungkin dia masuk surga duluan. Semuanya gak mungkin. Heran, ajib. Sampailah cerita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, "Alaysa hadza qad makatha ba'dahu sanatan?" Kenapa kalian heran? Dia masuk surga duluan, bukankah dia tertunda hidupnya setahun berikutnya daripada yang mati duluan itu? Qalu bala. Sahabat mengatakan, "Nggih, benar wahai Rasulullah. Tapi," ada tapinya nih sahabat. Tapi kan, masa masuk surga duluan? Dia kan kalah istilahnya amalnya dengan saudaranya. Rasulullah melanjutkan, wa adraka Ramadan, bukankah dia menjumpai bulan Ramadan berikutnya? Ini yang disebut pertama kali oleh Rasulullah. Bukankah dia mendapati bulan Ramadan berikutnya sedangkan saudaranya sudah mati duluan? Dia bisa menambah berpuasa bulan Ramadan berikutnya. Wa shalla kadza wa kadza min sajdah, dan dia telah bersujud sekian dan sekian kepada Allah dalam solat dia. Dia bersujud kepada Allah. Dia puasa Ramadan disebut khusus oleh Nabi. Amal kebaikan itu ketika Rasulullah mau memberikan motivasi kok disebutkan khusus, berarti itu ada istimewanya. Disebut pertama kali Ramadan, berarti ini inti. Bukankah dia telah menambah satu bulan Ramadan berikutnya, kemudian sholat sekian sujudnya? Kata sahabat, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya? Beliau mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Jarak antara keduanya, tingkatan surganya itu lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Antum semuanya tahu jarak langit bumi seandainya didatarkan, ditempuh berapa tahun? Kata Rasulullah 500 tahun. Sini ke Jakarta itu berapa tahun? Orang naik kendaraan 9 jam. Taruhlah mungkin sehari semalam kendaraan, atau pakai kuda lah, pakai unta mungkin tahu 1 minggu 7 hari. Barangkali loh. Karena Mekah Madinah itu katanya kalau jalan kaki 7 hari 7 malam jalan kaki. Tapi kalau kendaraan mungkin 3 hari 2 hari setengah sampai. Unta tapi unta. Saudara, jauh sekali jaraknya. Bainas sama wal ard ab'adu ma bainas sama mimma bainas sama wal ard. Ini kalau ini adalah riwayat hadis sahih, ini menjadi perhatian khusus. Yang pertama, kita bersyukur mendapati bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Alhamdulillah kita sampai di bulan Ramadan. Ini nikmat dari Allah, syukuri, bahagiakan dan semangati. Dalam pertemuan kemarin kita sudah menyampaikan beberapa poin tentang keutamaan Ramadan, tentang keutamaan puasa. Sekarang kita tambahkan beberapa poin tentang keutamaan bulan Ramadan dan
mungkin masuk di tata cara puasa, tapi kita ambil poin-poin pentingnya saja. Baik, pada halaman Bapak Ibu yang pegang buku boleh dilihat, karena melihat tulisan itu insya Allah lebih semangat, khususnya kita umat Islam. Kalau tidak lihat buku, tidak lihat tulisan, tidak mendengar bunyi dari sabda Nabi, kadang-kadang saat ini kita ragu. Ini omon-omon biasa apa ini sabdanya Nabi? Kan gitu. Kan sekarang banyak orang hapus-hapus cuman logatnya aja diharapkan, tapi isinya bukan hadis. Nah, maka kita lihat bahwa yang pertama, puasa Ramadan itu saudara adalah rukun Islam. Berarti penentu Islam kita. Halaman 12-13. Rasulullah mengatakan buniyal Islam ala khamsin. Di antara 5 itu Nabi menyebutkan wasaumi Ramadan. Puasa Ramadan. Bangunan Islam hanya penentunya ada pada 5. Ketika 5 itu hilang salah satu, maka ambruklah Islam seseorang. Ketika 5 itu lemah, sholatnya lemah, syahadatnya lemah, puasanya lemah. Lemah dalam arti kurang sempurna, maka rumahnya ini juga kurang kokoh. Jadi penentunya di 5. Nah, di antara 5 itu adalah puasa Ramadan. Saudara, ini berarti penentu, maka kita jaga kesempurnaannya. Penentu, karena Rasulullah bersumpah, walladzi nafsi biyadih la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak akan bisa masuk surga kecuali diri yang muslim, yang Islam. Perhatikan saudara-saudari yang dari golongan menyimpang, Islam penentunya. Nah, bukan hanya Islam jamaah lah yang menyimpang sekarang, banyak tunggalnya oke. Ya, itu bagian yang paling menyimpang tapi. Nah, karena apa? Karena mensyaratkan 5 rukun Islam, Islam itu bisa sah karena baiat. Itu sangat penyimpangan. Itu hanya untuk membodohi umat untuk mengikuti mereka. Itu bergabung dengan mereka. Waliyadzubillah. Jadi Rasulullah menyatakan, menempatkan Ramadan ini pada salah satu rukun Islam. Maka jaga betul. Utama, istimewa, sangat istimewa. Karena penentu keislaman kita. Maka jaga kesempurnaannya. Ketika Ramadan datang, maka beberapa pintu yang sangat mengherankan, sangat memiliki keistimewaan dibuka oleh Allah. Pertanda kemuliaan Ramadan. Pintu apa saja itu? Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Pintu surga, saudara. Kadang kalau kita hanya baca gitu tok, pintu surga gitu, kayak gak nopo-nopo. Coba kita bayangkan salah satu cerita ya. Besok ada orang paling akhir masuk neraka. Paling akhir masuk surga. Dia masuk neraka. Dia berjuang bertahun-tahun, lari dari neraka ingin keluar. Pada akhirnya dia berhasil dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, karena dia seorang muslim yang mendapatkan syafaat, akhirnya dia bisa keluar. Tapi ini paling akhir. Paling akhir masuk surga. Setelah dia berhasil keluar dari neraka, dia menoleh ke belakang sambil dia lari. Dia mengatakan, Alhamdulillah alladzi anjani minan nar, yang telah menyelamatkan saya dari neraka. Tapi dia nggak bisa bergerak ke depan, nggak bisa. Dia ya itu kehendak Allah ya, ada hikmah di balik itu. Tapi biasanya orang nek ketenggengen itu, lihat apa-apa itu kan perasaannya bergerak tapi tidak. Jadi dia nggak bisa bergerak. Setelah itu, ya Allah majukan saya ingin lihat ada pohon di depannya. Ada pohon yang ada mata airnya.
Kata Allah, "Hei hambaku, kalau kamu saya majukan ke pohon itu, minta yang lain enggak?" "Enggak ya Allah, yang penting jauh dari neraka. Saya ingin minum." Ingin bernaung dan ingin minum. Ya. Oleh Allah, "Ya sudah, berjanji ya." Ya. Majukan oleh Allah ke pohon itu. Sampai di pohon itu dia lihat pintu yang begitu indah, pintu gerbang. Ya. Presiden Madinah kalah. Nah, di depan nggak ada pintu gerbang. Nggak ada apa-apanya, Pak. Mohon maaf nih. Kalau dibandingkan pintu manapun, apa ini? Poroliman ini, nggak ada apa-apanya. Padahal itu kalau Sabtu Minggu kaya ngono rame ini. Foto-foto pada recotok isinya. Pintu surga indah. Dia katakan, "Ya Allah, itu apa ya Allah?" Nah, itu surga. Loh, segitu indahnya pintu itu. Tolong majukan ke pintunya saja ya Allah. Loh, tadi kamu sudah janji. "Ma'adzaraka ya ibna Adam." Betapa cepatnya khianatmu, lupamu wahai anak Adam. "Iya ya Allah, aku hambamu yang lemah. Aku cuma ingin maju pintunya aja." Akhirnya oleh Allah, Allah maha penyayang ya. Oleh Allah kata, "Ya sudah, pintu tok lah ya." Pintu tok ya. Terus saudara, dia dimajukan ke pintu, dia melihat isinya. Loh coba. Melihat betapa kesenangan di dalamnya, bidadari yang wirawiri itu. Ya. Bidadari yang gemoy. Itu bidadari saudara. Kalau tutu bidadari kok gemai-gemai gewilani saudara kata. Apa wis tuwek lemu pisan ada gemai-gemoyan ya. Aja nyirir-nyirir. Saudara, jadi kita bayangkan bagaimana pintu surga dibuka. Ini pertanda keimanan saja ya. Betapa agungnya bulan Ramadan ini. Ketika kita tidak ada rasa perbedaan, berarti keimanan kita lemah saudara. Semangat kita lemah berarti. Ketakwaan kita berarti keinginan rojak harapan kita dengan surga itu lemah. Bagaimana hembusan angin yang begitu wanginya, ini dibuka oleh Allah. Ya. Ini penentunya adalah keimanan kita. Jadi kejadian besar itu dibuka. Yang kedua apa? Futihat abwabus sama. Langit sana itu pintunya banyak sekali pintu. Ada pintu taubat, ada pintu rezeki, ada pintu berkah, ada pintu macam tempat lewatnya para malaikat. Ada pintu amal, naik turunnya amal. Wa is'adu al amalus soleh. Amal soleh. Semua dibuka. Artinya kita semua diharapkan untuk sungguh-sungguh dalam kebaikan. Sungguh-sungguh dalam kebaikan. Yang ketiga, wa futihat abwabur rahmah. Dalam riwayat Imam Muslim, futihat abwabur rahmah. Dibuka pintu-pintu kerahmatan. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini saudara. Para ulama, para sahabat sejak zaman dulu seperti ini nanti diterangkan Rasulullah dalam berbuat kebaikan, bersedekah di halaman 15 itu dikatakan kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Nabi lebih cepat di dalam melakukan kebaikan, lebih sungguh daripada kecepatan angin yang dilepas. Rih, angin sudah cepat. Al-mursalah yang dihembuskan, wus. Nah, ada bahasa sekarang hewes angin ini. Nah, itu kalau cepatnya nggak ada manfaatnya, hewes. Kalau ini hewes cepat sungguh dalam melakukan kebaikan. Cuman jangan salah paham. Saking cepatnya sholatnya sampai hanya berapa menit tok, 20 rakaat. Wus. Ya, katanya Rasulullah secepat angin. Wah, ini masih kalah saya. Kalah dengan bukan sholatnya yang cepat. Kebaikannya itu kualitas, kuantitas itu bertambah dibandingkan bulan-bulan yang lain.
Apa yang kira-kira diutamakan di dalam bulan Ramadan? Tadi kemarin saya sebutkan pertama jaga kesempurnaan puasa. Nanti insya Allah kita sebutkan beberapa syaratnya. Yang kedua sholat tarawih. Yang lebih lagi yang menjadi perhatian para sahabat adalah sedekah. Sedekah. Jadi jadilah ahli sedekah di bulan Ramadan ini, walaupun kita terbatas. Jadi sedekah apa saja. Apakah roti, apakah permen, apakah apa. Usahakan bisa sedekah. Jangan saya ahli sedekah. Tanya, ahli sedekah kapan kamu? Bagian penerimaan. Ahli sedekah bagian penerimaan. Jadi sedekah itu tidak menunggu apa? Tidak menunggu lebih, tidak menunggu kaya. Kata Rasulullah ketika ditanya, ayyus sedekah afdal? Mana sedekah yang paling utama? Rasulullah mengatakan juhdul mukil. Juhdul mukil itu mempersungguhnya, sungguh-sungguhnya orang yang sedikit. Orang sedikit hartanya. Saitik melarat tapi berusaha. Bersedekah. Nah itu. Justru itu pahalanya banyak juga. Lipat ganda dari sisi kesungguhannya. Dari sisi kesungguhannya. Para ulama salaf diceritakan. Ya, para sahabat, para ulama-ulama yang oleh Allah diberikan kelebihan, di umumnya mereka adalah tokoh. Contohnya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu tidak mau berbuka kecuali bersama orang-orang miskin. Jadi beliau itu setiap mau berbuka harus dipanggilkan orang-orang yang tidak punya untuk berbuka. Panggilin. Duduk berbuka dengan beliau, baru beliau mau berbuka. Kalau tidak ada orang miskin karena keluarganya nggak mau nyari misalkan, Ibnu Umar nggak mau buka, nggak mau berbuka. Nah, itu di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Ya, ini bagian dari contoh kesungguhan untuk bersedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman falahu ajrus sha'im." Siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahalanya orang yang berbuka. Sekarang berapa orang nih? Wah, pahalanya di Pak Solin sama Bu Solihin ini. Tidak terkurangi pahala kita yang berpuasa, tidak terkurangi. Ya. Jadi Ibnu Umar itu memberikan contoh tentang memberi sedekah. Hammad bin Abi Salamah, seorang alim, seorang kaya, ya, kalau dia berbuka di bulan Ramadan itu pasti minimal ngundang 50 orang. Diceritakan 50 orang setiap malam. Kalau malam hari raya, sudah malam hari terakhir, bukan hanya ngasih buka, ngasih pakaian juga, pakaian baru. Nah, mudah-mudahan. Kok ada yang berharap rupanya. Nah, malam hari raya lengkap sak baju hari raya. Malam hari raya, bukan hanya berbuka, buka terakhir berarti. Terus yang paling top lagi, wa a'ta kullu rajulin minhum mi'ata dirham. Jadi kasih pakaian baru dan setiap orang amplop. Isinya berapa? 100 dirham. 100 dirham itu 10 dinar. Hah? 1 dirham? Nah, ini dirham zaman dulu. Dikatakan asyratu. Nah, jadi 1 dinar itu 10 dirham. Berarti kalau 100 dirham, piro rek? Hitungan rek. 10 dinar. Kan? 1 dinar zaman dulu 4 gram emas. 4 gram kali 10, 40 gram. Nah, saya kisah gram piro? 1 juta. Berarti 40
juta. Gini kok Pak. Gitu. Iki arep meksa apa piye ta? Enggak, ini contoh. Kalau memang ada kelebihan, kenapa tidak? Kenapa tidak? Siapapun yang ada di sini, jangan jadi ahli sedekah bagian penerimaan, jangan ya. Bulan Ramadan cari sedekah. Saudara, kalau mau contoh ya di Arab sana. Indonesia ini masih jarang. Alhamdulillah belakangan ini gitu. Yang namanya bulan Ramadan itu saudara, nggak ada orang lapar. Kalau waktunya berbuka maksudnya, bukan dari kalau siang ya lapar. Waktunya berbuka nggak ada orang lapar, turah di mana-mana. Mau Masjidil Haram, mau Masjid Nabawi, mau masjid-masjid biasa, ya royoan itu orang. Pernah umroh, haji, umroh terutama bulan Ramadan. Baru masuk kawasan mana? Ta'al ya haj, dituntun, dilus-lus. Orang Indonesia kan manut kan. Orang mau melu aja, semelu. Jadi Arab dijak ning dia kok ya pokoke melu. Duduk kasih kurma, kasih roti. Oh, dikai panganan toh. Habis itu dikasih, kalau di tempat saya ngaji dulu, dikasih kertas. Nah, di situ habis maghrib kita keluar tukar satu kotak makanan. Ada nasi mandinya, ada apanya. Nanti habis isya kita ngaji dengan syekh biasanya. Saya habis itu bagi-bagi amplop habis isya. Lumayan kalau sehari 500 rial kali satu bulan berapa? Nah, itu. Tapi ya itu tadi saya katakan jangan jadi ahli sedekah bagian penerimaan. Tapi kalau ada ya jangan ditolak, diterima saja. Itu bulan Ramadan saudara. Memang bulan Ramadan itu beda dengan bulan-bulan yang lain itu. Nah, saya katakan tadi kalau kita nggak punya lebih ya kita tetap usaha bisa sedekah. Juhdul mukil itu tadi andalannya. Kita cari keutamaan karena kesungguhan kita. Ada namanya Hatim At-Ta'i di Arab sana zaman jahiliyah, zaman Rasulullah, tapi itu zaman jahiliyah dari Yaman. Itu orang dermawan sa-Arab, sa-antero Arab, bukan Arab Saudi terkenal. Hatim At-Ta'i. Ketika suatu saat dia ditanya, adakah yang lebih dermawan daripada Anda? Kata Hatim At-Ta'i, ada. Siapa dia? Anak yatim. Loh, gimana ceritanya kok? Jadi orang zaman itu sudah mengatakan Hatim ini paling dermawan. Kok masih ada yang lebih dermawan daripada Hatim? Apa kata Hatim? Saya pernah bertamu ke gubuk kecil, ya, orang miskin yatim lagi. Asalnya dia yatim. Ketika dia nyugui saya makan, ternyata disiapkan daging kambing lengkap dengan otak. Bukan otak-otak, beda otak dengan otak-otak. Ini otak kambing. Delalah masakannya itu enak. Sehingga Hatim At-Ta'i ini makannya lahap. Setelah itu Hatim bilang sama tuan rumah, wah makananmu mantap, mantul, sedap. Ya, senang. Karena senang, tunggu dulu. Dia masak lagi. Berapa waktu kasih lagi. Sampai 10 otak kambing. Hatim At-Ta'i orang kaya ya biasa, dia hanya menikmati makanan itu. Setelah dia mau pulang keluar dari rumah, dia lihat darah di mana-mana, mengalir di mana-mana. Dia tanya, anak yatim, ini darahnya apa nih? Darahnya kambing. Terus dia lihat di kandangnya 10 ekor kambing sudah disembelih, dibelah perutnya, dibelah kepalanya, diambil otaknya, dimasakkan untuk tamu. Kata dia, loh 10 ekor kambing kamu sembelih semua? Katanya, iya katanya. Ini untuk tamu saya. Orang Arab itu menghormat tamu itu bukan hanya dalil. Mereka itu karakter dan bawaan sejak zaman dulu menghormat. Zaman kalau datang ke orang Arab. Tapi Arab beneran dah ya. Bukan Arab patek ngena. Ada yang Arab patek ngena itu ada. Ini Arab tenan. Itu ngelayani itu. Ya, saya bertamu ke rumah Syekh saya itu. Syekh Yahya itu. Sudah tua beliau. Saya datang tuh beliau ke dapur. Nggak ada orang
wanita. Dia ambil gula, dia sampai saya, loh kok ngelayani sendiri? Itu pertama baru saya di Mekah. Saya ngumun, loh saya ngelayani sendiri. Saya datangi ke dapur, enggak saya aja. La. Ana sahibul bait. Padahal sudah sepuh beliau. Dia angkat beliau sampai ke, saya ikutin aja di sebelahnya. Karena enggak boleh saya. Memang begitu orang Arab, menghormat tamu itu. Kata Hatim At-Tai kepada yang nanya tadi, itulah yang lebih dermawan daripada saya. Loh kok bisa? Anda setelah mendapatkan penghormatan itu, terus balasannya apa kepada anak yatim itu? Saya pulang, kata Hatim At-Tai, saya hadiahi dia 300 ekor kambing. Apalagi 100 ekor unta. Nah, itu dalam sebagian riwayat 100 ekor unta, 300 ekor kambing. Asalnya dia nyembelih berapa? 10 unta, 10 kambing. Kata, loh berarti Anda yang lebih dermawan, lebih banyak. Katanya Hatim, la, huwa ajwadu minni. Dia yang lebih dermawan daripada saya. Kenapa? Dia menghabiskan semua apa yang dia miliki. Sedangkan saya 300 ekor kambing itu dengan 100 ekor seujung kuku dibandingkan ribuan puluhan ribu milik dia di padang pasir. Dia mengatakan, makanya dalam hadis disebutkan juhdul mukil itu paling utama sedekah. Ini motivasi bagi yang tidak punya uang. Jangan dibilang kalau tidak punya uang terus tidak punya kesempatan sedekah. Bisa. Apapun yang kita punya dulu, salafus salih itu kadang keluar rumah bawa secuil roti, cari orang bisa terima. Kadang sampai ada cerita di riwayat Tirmidzi itu, katakan saya ingin sedekah pokoknya setiap hari. Sampai dia datang ke dapur hanya satu bawang gini, bawang kecil. Cari orang yang bisa terima bawang satu. Yang penting saya bisa sedekah. Inilah yang kira-kira di bulan Ramadan perlu kita tingkatkan ya, sebagai penghormatan kita. Tadi sudah dijelaskan bahwa pintu surga dibuka dan malaikat mengumumkan dalam halaman 14 itu, ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyas syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar. Jadi setiap sore gini, malam gini, malaikat di mana-mana. Mereka mengatakan, ya bagiyal khair, hai orang yang ingin kebaikan, aqbil, ayo maju, ayo semangat, jangan tertinggal. Aqbil, menghadaplah. Wa ya bagiyas syarr, wahai orang yang masih berniat mencari keburukan di bulan Ramadan ini, aqsir, berhenti kamu, kata malaikat. Berhenti, enggak pantas. Ini saja sekarang kata malaikat, ghulliqat abwabun nar, abwabu jahannam. Nah, pintu jahannam sudah ditutup. Pintu neraka sudah ditutup untuk menghormati bulan ini. Kamu kok malah pingin masuk neraka? Jadi double-double pelanggaran kamu nggak menghormati bulan ini yang oleh Allah sudah ditutup nerakanya, masih kamu berbuat untuk neraka. Ya bagiyas syarr aqsir, berhentilah. Maka mulai saat ini ya, yang puasa dari tadi pagi seharusnya dari tadi pagi taruh ini HP-nya ini. Ya, bisa nggak kira-kira naruh HP? Kecuali untuk Quran, untuk bacaan Quran, untuk semua tutup jika mampu. Soalnya kita nggak akan selamat kalau nggak ditutupin. Apalagi yang biasa chattingan. Tangan ini bisa bergerak sendiri. Ngerasani orang, misui orang, mencela orang, nggak sadar. Menyebar kabar berita hoax, semua dosa besar. Semua itu akan mengganggu puasa, bahkan akan menghilangkan pahalanya puasa. Contohnya apa? Ini adzan benar apa? Perjaman ya, ada baik. Jadi hati-hati betul. Contoh berdusta, merasani, mengumpat. Ini hal-hal yang akan bukan sampai membatalkan, akan menghilangkan pahalanya puasa. Dusta disebarkan kemana-mana. Itu. Jadi saudara hati-hati betul, terutama HP-nya, tayangannya kita ingatkan.
Batasi, kalau tidak ditinggalkan batasi betul, kecuali hanya untuk kebaikan. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakas sumna wa ala rizqika aftarna. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.